Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 14 Januari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide dari Bapak Ibu semua yang masuk di kolom komentar After edisi terakhir. Hanya 4 yang masuk, berarti ya itulah yang akan kita bahas di After malam ini, karena After hanya menjawab apa yang ditanyakan. Ya, jadi silakan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan saham di After selanjutnya, silakan isi di kolom komentar edisi ini, After edisi ini, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kita langsung masuk ke pembahasan IHSG karena ini hari Minggu. Seperti biasa, kita akan mengacu dengan apa yang ada di stock call yang mungkin Anda sudah baca tadi sore. Untuk minggu ini IHSG masih melanjutkan koreksi seperti yang kami sampaikan di stock call edisi sebelumnya di 14 Januari. Jadi kemungkinan IHSG masih akan melanjutkan penurunan dengan support 7099. Ini merupakan support yang selanjutnya setelah 7220 ya. Jadi koreksi di 7099 ataupun ke bawah 7000 sampai dengan 6900 ini masih dalam koreksi yang wajar, koreksi sehat setelah kenaikan rally di akhir tahun kemarin ya. Jadi sementara ini masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call minggu lalu. Kita langsung masuk ke pembahasan ide dari Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom komentar. Yang pertama, Pak, pandangan Bapak terkait kondisi tim tank saat ini, apa ada ancaman dan peluang yang sedang mengintai IHSG? Salam profit untuk TSPC dan BRIS dari member Peers. Oke, kita lihat dari sebelum-sebelumnya sesuai dengan apa yang kami sudah pelajari ya dari konflik sebelumnya ya, Ukraine dan Rusia. Jadi 2022 terjadi peak performance dari mana saham-saham batubara, ya, energi dan sebagainya, dan ini konflik saat ini yang memungkinkan juga terjadi, mungkin akan sedikit banyak sama, tetapi kemungkinan ini akan menjadi sebuah momentum shifting antara Amerika Serikat dan Cina ya, dan dimana kepemimpinan saat ini memang masih belum beralih seluruhnya ke Cina sebagai negara yang berpotensi memiliki perekonomian terbesar ya. Jadi terjadinya perang, terjadinya konflik dan sebagainya di mana US ikut campur ya, tentu saja ya di situ mereka akan mengeluarkan banyak biaya ya, di mana kalau kita lihat sekarang ini China mereka masih fokus ke dalam produksi mereka, baik itu teknologi ataupun manufaktur, mereka masih fokus ke sana. Saya rasa ini akan menguras banyak tenaga dan menyebabkan peralihan pemimpinan ekonomi ya. Nantinya akan seperti itu ya, itu secara umum. Jadi ini adalah momentum yang kita harus lihat baik-baik karena terjadinya konflik seperti ini tentu saja selalu ada yang diuntungkan ya. Jadi sektor energi ini kemungkinan masih akan menjadi fokus yang perlu kita perhatikan, di mana negara kita juga mayoritas ya masih pendapatan dari migas itu masih cukup besar ya, di mana kita akan tentunya ya bisa jadi akan diuntungkan dengan kenaikan harga minyak ataupun harga batu bara, sehingga kita perlu memperhatikan emiten-emiten di sektor tersebut ya. Jadi itu untuk peluangnya. Dan ancamannya apa? Ancamannya tentu saja dengan adanya konflik yang kita lihat sementara ini masih terfokus di Timur Tengah, yang apabila itu terjadi sebuah penyebar luasan ya, konflik itu akan mengganggu yang namanya supply chain, dan tentu saja emiten-emiten yang masih ya banyak mereka memiliki bahan baku impor itu akan terganggu tentu saja, dan itu akan menyebabkan ya gangguan operasional dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya perlu diperhatikan. Jadi Anda perlu tahu exposure dari eksternal ini akan mengganggu emiten-emiten yang masih ketergantungan dengan impor ya. Dan juga emiten-emiten yang ya saya rasa tidak terlalu banyak ya, yang mereka memiliki revenue stream dari ekspor gitu ya.
Tetapi kita perlu tahu bahwa sektor energi ini akan menjadi sebuah primadona di mana terjadi gangguan di Timur Tengah, yang mana Anda tahu di situ adalah juga salah satu banyak entitas-entitas minyak yang akan tentu saja akan terganggu nantinya. Kita akan lihat perkembangan yang jelas dalam kondisi saat ini. Sementara ini yang perlu kita perhatikan adalah emiten-emiten sektor energi masih sama ya, terutama migas ya, yang mana kita harus mencermati itu ya. Terkait ancamannya tadi sudah saya sampaikan ya, emiten-emiten yang masih menggunakan bahan baku import ya, itu akan terganggu dari sisi supply dan juga kenaikan harga bahan baku tentu saja. Nah ini ya akan menguras profitabilitas dan sebagainya. Saya nggak akan sebutkan emiten itu secara spesifik, emiten apa. Yang jelas ya sektor farmasi dan sebagainya itu akan sedikit banyak akan terpengaruh. Nah ini nantinya akan kita lihat secara spesifik itu emiten apa gitu ya. Nah kalau kita lihat dari peluangnya tadi, sektor energi menurut saya masih akan menjadi titik fokus yang perlu kita cermati apabila terjadi konflik yang terus menerus dan menyebabkan gangguan sektor energi ya secara global. Seperti itu. Yang kita perlu perhatikan adalah harga minyak ya, harga minyak dan harga batu bara tentu saja, karena negara kita juga penghasil batu bara terbesar. Yang mana kalau misalkan harga batu bara ini naik, ya kita akan diuntungkan secara umum ya. Jadi Anda sih bisa cari-cari emiten batu bara atau emiten migas yang sekarang ini mungkin secara fundamental sudah harga sahamnya sudah di bawah atau setara dengan, karena di 2022 yang lalu kan mereka sudah peak performance. Ya tentu saja tidak semua saham menarik, tetapi kita perlu cermati saja, pilih dan pilah yang terbaik. Seperti itu. Ini pendapat sementara ya, nanti kalau ada update tentu saja akan kami update di Telegram BF Advisor seperti biasanya ataupun di website kami. Jadi Anda silahkan ikuti follow Telegram ataupun sosial media supaya nanti akan ada update perkembangan potensi dan sebagainya. Kita lanjut ke pembahasan saham selanjutnya. Ini hanya ada 4 ya, jadi inilah yang akan kita bahas. Target Brands udah hit Pak. Target selanjutnya berapa? Oke, terakhir kita bahas brand. Targetnya 4.000 berapa? 600 ya. Nah ini 4.640 dan sudah tercapai. Berapakah target brand selanjutnya yang memungkinkan untuk saham ini turun lanjut gitu ya. Jadi di level 4.600 itu adalah 0,5 ya. Kita akan bicara best price yang memungkinkan sebelum terjadinya sebuah rebound swing atau wave naik ya. Nah ini adalah target berikutnya di 3.700 sampai dengan 3.650 ya, adalah target berikutnya untuk brand. Apakah ini akan dicapai dalam minggu ini? Ya mungkin saja, karena brand sendiri turun dari 8.000 ke 4.000 ini dalam waktu yang cukup singkat ya, bisa dikatakan hanya dalam beberapa hari gitu ya, turun dari 7.300 ke 4.000 ini dalam waktu 1 minggu gitu ya. Jadi ya tidaklah sulit untuk turun ke sana. Sekali lagi ya, ini prediksi penurunan ini kemungkinan bisa lebih dalam, tetapi normalnya, idealnya itu adalah 0,6, yaitu di 3.600an atau 3.700 untuk saham brand. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Yef. Pak, saya mau tanya saham ESA, saya punya di harga 1076 sudah floating loss. Tulisannya nggak begini ya, tapi saya tahu floating loss. Mohon analisanya, fundamentalnya dan teknikalnya, karena saya trauma apakah saat ini sudah wayahnya. Untung saya orang Jawa jadi tahu. Average untuk tambah di harga sekarang, dan apakah saham ini layak investasi. Nah ini harusnya ini dulu ya, ini dulu yang harus kita tahu, baru kita bisa ambil kesimpulan nambah atau kurangi dari porsi yang Anda sudah miliki gitu loh. Karena Anda kan tidak menyebutkan berapa alokasi yang sudah Anda beli di atas di 1076 average-nya itu ya,
mohon maaf, saya tidak bisa memberikan saran. Kalau Anda kasih tahu berapa persen misalkan Anda punya, ya kita mungkin bisa kasih kira-kira Anda bisa nambah atau tidak, atau justru harus kurangi gitu loh. Apalagi kalau tidak like invest secara fundamental, tentu saja kan ya nggak mungkin kan ditambah gitu loh. Namanya sudah salah posisi, masa ditambah lagi, makin menambah kesalahan gitu loh ya. Mau analisa secara mendalam, wah di sini kita hanya bahas singkat-singkat aja apa yang ada di TradingView ya. Kalau mendalam itu sangat spesifik ke sana, A, B, C, D, faktor A, faktor B, faktor C saja di sini nggak bisa karena nanti terlalu panjang. Ya kita akan secara ringkas seperti biasa aja. Mengingat saham ini punya pejabat Pak Erick Thohir, takutnya naik sedikit nanti ownernya jualan. Terima kasih Pak sebelumnya, semoga Pak ya sukses selalu. Terima kasih doa-doanya, semoga Bapak juga sukses selalu. Jadi pertama-tama kami harus luruskan kepada Bapak dan penonton-penonton yang lain, jika Anda mau minta saran nambah atau ngurangi sebuah posisi itu, cantumkanlah alokasi yang sudah Anda beli secara total di portofolio. Misalkan loh, Anda punya duit 100 juta gitu ya, kemudian Anda beli saham ESA itu 10 juta, berarti alokasi Anda adalah 10%. Berapa maksimal ESA bisa dibeli nanti kita akan lihat berdasarkan market cap-nya, potensinya dan sebagainya, karena tidak saham itu tidak bisa digeneralisasi. Harus 20%, harus 15%, harus 10%. Nggak bisa begitu. Harus ya spesifik saham ini cap-nya berapa, bagaimana potensinya, risk-nya seperti apa. Nah, baru bisa ditentukan idealnya ini saham dibeli berapa persen di portofolio, supaya apa? Return-nya optimal, risk-nya juga bisa diminimalkan gitu loh. Oke, karena ini nanti berhubungan dengan strategi portfolio. Jadi kalau kita investasi itu kan kita nggak terfokus pada saham-sahamnya aja, tetapi secara keseluruhan, baik itu saham-saham yang sifatnya defensif ataupun ofensif ya, mana saham-saham itu growth, defensif ya saham dividen dan sebagainya. Nah ini nih sangat kompleks, jadi kalau Anda mau minta saran saya Anda mencantumkan berapa alokasinya. Nggak perlu menyebutkan berapa juta, berapa miliar Anda punya, sebutkan saja berapa persen Anda punya, ya seperti itu. Kemudian kita yang perlu tahu ketika kita berinvestasi itu tahapan, ya prosedur yang harus jalankan adalah yang pertama adalah fundamentalnya dulu, layak atau tidak, baru teknikalnya. Ya, terkait siapapun yang punya, mau itu punya menteri, mau punya ketua partai, mau punya itu presiden, mau punya itu siapapun, ya saya rasa kami tidak pernah menilai secara subjektif pada sebuah posisi investasi ataupun trading. Kita akan melihat secara objektif, secara fundamental dan teknikalnya ini menarik atau tidak. Siapapun yang punya, bagaimanapun dia, ya kita harus itu patokannya. Oke, ESA. Saya sebelumnya tidak tahu loh Pak Erick Thohir punya ini, ya. Nah, dia punya di 1070-an ya, di atas 1000 lah pokoknya. Nah, prosedur yang kita harus cek, ya, ini yang dilakukan juga oleh tim advisor kami dalam membuat sebuah saran kepada member, itu saja adalah kalau Anda member investasi ya pertama dilihat adalah fundamental terlebih dahulu. Nah, pendekatan investasi yang kami sudah sering katakan, kita hanya mencari perusahaan yang sedang bertumbuh dengan profit margin yang tebal, secara sektor dan industrinya dia unggul. Nah, kalau kita lihat dari ESA sendiri, secara pertumbuhan ya, peak performance-nya sudah di 2022. Di 2022 ini mana dia punya revenue itu 10 triliun. Oke. Kemudian dia punya laba bersih itu 2,6 triliun. Kemudian di tahun ini diperkirakan itu hanya di 6 triliun untuk revenue dan 680 miliar, dari 2 triliun turun ke 680 miliar. Jadi ya ini adalah sebuah penurunan yang signifikan dari sebuah kinerja. Ya. Nah,
Jadi seperti ini kita sudah bisa pelajari dari historisnya, di mana dia sempat rugi, kemudian untung, rugi lagi. Nah, ini artinya apa? Bisnisnya ini tipikal yang tidak stabil. Tumbuh mungkin iya, tetapi tumbuh yang sehat itu adalah tumbuh yang berkelanjutan. Besar itu bagus, tapi yang konsisten lebih bagus lagi dari yang besar. Jadi misalkan saya diberikan pilihan, ada sebuah perusahaan tumbuh ratusan persen, ya, tetapi tidak konsisten pertumbuhannya, atau artinya naik dan turun, atau perusahaan yang naiknya hanya 5% atau 10% per tahun, tetapi dia terus menerus tumbuh, ya kita akan pilih yang nomor 2. Ya, supaya apa? Supaya investasi kita stabil, bertumbuhnya juga. Ya, syukur-syukur kita dapat harga yang lebih rendah, jadi ya kita tidak sulit untuk profit di situ secara capital gain. Nah, kebanyakan orang terjebak seperti saham sekarang ini, mau fenomena bubble di saham brand atau saham di bank digital atau saham beberapa tahun 2018 misalkan saham kertas, kemudian saham kapal kemarin, kemudian saham batu bara, itu karena mereka melihat pertumbuhannya itu sudah terjadi dan dia tidak memproyeksikan beberapa tahun kemudian apakah ini akan masih sebesar ini pertumbuhannya atau justru malah jeblok. Nah, ini adalah salah satu yang jeblok kinerjanya, ya. Jadi buat saya, pertama memang kami tidak bisa memberikan saran tambah atau kurang karena kami tidak tahu Anda punya berapa, tetapi secara fundamental ini tidak layak investasi saat ini. Karena ini labanya aja turun 90-80%. Ya. Gitu loh. Sedangkan harga sahamnya gitu ya memang sudah turun ya. Tetapi saya rasa dengan pendapatan yang turun sebesar itu yang hampir sama dengan beberapa tahun yang lalu ya. Ini misalkan di 2021 ya. Jadi harga sahamnya itu ini bisa ke 400-an ini di 2021 ini. Ya, kurang lebih. Jadi kalau Anda mau masuk di sekarang ini mungkin masih bisa keluar jangka pendek ya, itu di 700 atau di bawah 800 ya sementara ini. Itu pun ya bisa sih, tapi ini saya nggak nakut-nakutin kalau dia tembus ke bawah 550 kemungkinan dia akan konsolidasi di 400-an. Ya, seperti itu. Sekali lagi ini prediksi loh ya, silakan Anda analisis sendiri. Kalau saya memiliki posisi seperti ini dengan floating yang sudah cukup besar seperti ini, opsinya adalah menunggu dia naik dan kita akan jual, tentu saja dalam posisi rugi ya, karena ya susah untuk dia bisa naik sebesar itu lagi ya dalam jangka pendek karena urgensi lagi ya. Ini kalau Anda kondisi portofolionya misalkan cash on hand-nya banyak, melimpah, ya mungkin tidak terlalu urgent ya. Tetapi kalau cash on hand Anda nggak punya, Anda butuh investasi baru, butuh dana, ya otomatis ya switching position segera. Sekali lagi ya, ini kondisi portofolio setiap orang akan berbeda, saran yang diberikan juga akan berbeda ya. Makanya ya konsultasi secara personal itu sangat penting ya. Makanya YF di peer and peers itu kalau konsultasi itu secara personal, kita harus tahu secara menyeluruh kondisi Anda itu seperti apa. Supaya apa? Nantinya keputusan yang diambil itu tidak cuma pada sebuah posisi tetapi secara keseluruhan. Ya, gitu. Ya nantinya impactnya adalah ya kenaikan rata-rata dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Semoga dapat dipahami ya, mungkin ya agak ngalor gitu tapi kami perlu meluruskan ya terkait konsultasi, terkait alokasi itu sangat penting, terkait sahamnya apa dan kelayakan investasi seperti apa. Saran yang diberikan harus ada dasarnya dari kondisi Anda, profil Anda seperti apa ya. Itu makanya ya silakan konsultasi, kalau Anda member konsultasikan ke advisor segera. Jangan nunggu floating 40%, 30% baru konsultasi. Ya meeng, susah kita ngasih saran ya. Segera mungkin. Ya, dan saran saya investasi berikutnya, cek dulu fundamentalnya, proyeksikan dulu beberapa tahun ke depan akan seperti apa. Jangan cuma beli karena dia lagi naik atau lagi banyak dibahas ya. Kita harus punya keputusan yang ada dasarnya ya. Jangan sampai kita beli tanpa ada dasar yang kuat. Oke? Bayaf tolong bahas saham Bird. Untuk swing sebaiknya beli di area harga berapa agar mendapatkan profit yang maksimal?
trading ya. Kita akan lihat trading ini profit yang maksimal, kondisi teknikal terakhir ini seperti ini. Oke, sekarang ini ya sebenarnya harusnya kalau Anda mau beli dapat harga bagus ya best price-nya di 0,6 yaitu di 1745 dan ini sudah 2 kali harusnya Anda beli di 1700-an ya. Kemudian jualnya ya Anda bisa jual terdekat di 2010 atau 2000 sampai dengan 2190. Jadi kalau Anda mau beli semoga dapat lagi di 1750 ini ya dengan proteksi ketat di bawah 1740 ya. Jadi risknya minimal di harga segitu. Oke. Sudah kami bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Ya ada 4 ya itulah yang akan kita bahas. Kita nggak akan bahas yang lain-lain yang tidak ditanya ya tentu saja karena kami tidak memiliki kepentingan untuk membahas sebuah saham dan sebagainya ya. Jadi silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe dan klik like bagi Anda yang sudah merasakan dan mendapatkan manfaat dari F-Talk. Dan jangan lupa untuk ikuti Telegram karena mungkin besok ada informasi-informasi yang dapat Anda dapatkan secara gratis di Telegram kami di F-Advisor. Dan bagi yang mungkin member, saya sarankan untuk konsultasi kapan pun bisa ya, secepat mungkin. Jangan menunggu floating loss, jangan nunggu Anda nyangkut baru konsultasi ya. Konsultasi itu sebaiknya dilakukan di awal sebelum mengambil keputusan ya. Jangan melakukan kesalahan baru Anda menyadarinya ya. Berpikir sebelum bertindak, itu cuma itu aja. Berpikir dulu sebelum bertindak, dihitung dulu sebelum beli, dihitung dulu, dihitung profitnya berapa, risknya berapa, dihitung berapa persen Anda belinya, itu ya, harus seperti itu, ya insya Allah Anda melakukan itu, uang yang sekarang bisa berkembang, ya, kita sama-sama dana yang terbatas, ya, maka dari itu kita harus manage dengan baik, kita harus kelola dengan baik, kita harus proteksi dengan baik, supaya apa? Supaya bisa bertumbuh dengan baik juga ya. Itu yang dilakukan. Masalah profit, masalah uang jadi dari 1 juta jadi 10M itu butuh proses ya. Jangan berpikir itu dulu, yang penting jalani dengan proses yang benar dulu ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.